Poin pertama, teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jane Piaget, seorang psikolog Swiss yang hidup tahun 1896 sampai 1980. Teorinya memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Yang bagi Piaget berarti kemampuan untuk secara lebih tepat merepresentasikan dunia dan melakukan operasi logis dalam representasi konsep yang berdasar pada kenyataan. Teori ini membahas munculnya dan diperolehnya skemata atau skema tentang bagaimana seseorang mempersepsi. Dalam tahapan-tahapan, saat seseorang memperoleh cara baru dalam merepresentasikan informasi secara mental, teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme yang berarti tidak seperti teori nativisme atau yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai kemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Teori ini berpendapat bahwa kita membangun kemampuan kognitif kita melalui tindakan yang termotivasi dengan sendirinya terhadap lingkungan. Untuk pengembangan teori ini, Piaget memperoleh Erasmus Prize. Piaget membagi skema yang digunakan anak untuk memahami dunianya melalui 4 periode utama yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia. Pertama, periode sensory motor, usia 0 sampai 2 tahun. Kedua, periode pra-operasional, usia 2 tahun sampai 7 tahun. Ketiga, periode operasional konkret, usia 7 tahun sampai 9 tahun. Dan keempat, periode operasional formal, usia 9 tahun sampai dewasa. Periode sensori motor. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting dalam 6 subtahapan. Yang pertama, tahapan skema refleks muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. Yang kedua, tahapan fase reaksi sirkular primer dan dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga, tahapan fase reaksi sirkular sekunder munculnya antara manusia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Yang keempat, tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder munculnya dari usia 9 sampai 12 bulan saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai suatu yang permanen, waktu kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda. Yang kelima, subtahapan fase reaksi sirkular tersier muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan berhubungan terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tahapan awal representasi simbolis berhubungan terutama dengan tahapan awal kreativitas. Tahapan praoperasional. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia 2 tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran praoperasi dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek. Ciri dari tahapan ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan merepresentasikan objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih sangat egosentris. Anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda, atau mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. Menurut Piaget, tahapan praoperasional mengikuti tahapan sensori motor dan muncul antara usia 2 sampai 6 tahun. Dalam tahapan ini,
anak mengembangkan keterampilan berbahasa. Mereka mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif, bukan logis. Di permulaan tahapan ini, mereka cenderung egosentris, yaitu mereka tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami bagaimana perasaan dari orang sekitarnya, tetapi seiring pendewasaan, kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. Anak memiliki pikiran yang sangat imajinatif di saat ini dan menganggap setiap benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. Tahapan operasional konkret. Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari 4 tahapan. Muncul antara usia 16 sampai 12 tahun dan mempunyai ciri berupa penggunaan logika yang memadai. Adapun proses-proses penting selama tahapan ini. Yang pertama, pengurutan. Kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Kedua, klasifikasi. Kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain. Ketiga, desentery. Anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa dipecahkan. Keempat, reservability. Anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Kelima, konservasi. Memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, atau bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Tahap operasional formal. Periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun atau saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Dilihat dari faktor biologis, tahap ini muncul saat pubertas atau saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya. Menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Informasi umum mengenai tahapan-tahapan. Keempat tahapan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, walau tahapan-tahapan itu bisa dicapai dalam usia bervariasi, tetapi urutannya selalu sama. Yang kedua, universal. Dalam hal ini tidak terkait budaya. Yang ketiga, bisa digeneralisasi. Yang keempat, tahapan-tahapan tersebut berupa keseluruhan yang terorganisasi secara logis. Yang kelima, setiap tahapan mencakup elemen-elemen dari tahapan sebelumnya. Yang keenam, tahapan mempresentasikan perbedaan secara kualitatif dalam model berpikir, bukan hanya perbedaan kuantitatif. Proses perkembangan. Seorang individu dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan berinteraksi tersebut, seseorang akan memperoleh skema. Skema berupa kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan memahami dunia. Skema juga menggambarkan tindakan baik secara mental maupun fisik yang terlibat dalam memahami atau mengetahui sesuatu. Sehingga dalam pandangan Piaget, skema mencakup baik kategori pengetahuan maupun proses perolehan pengetahuan tersebut. Seiring dengan pengalamannya, mengeksplorasi lingkungan, informasi yang baru didapatnya digunakan untuk memodifikasi, menambah, atau mengganti skema yang sebelumnya ada. Asimilasi adalah proses menambahkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Proses ini bersifat subjektif, karena seseorang akan cenderung memodifikasi pengalaman atau informasi yang diperolehnya agar bisa masuk ke dalam skema yang sudah ada sebelumnya.
Akomodasi adalah bentuk penyesuaian lain yang melibatkan pengubahan atau penggantian skema akibat adanya informasi baru yang tidak sesuai dengan skema yang sudah ada. Dalam proses ini, dapat flow terjadi kemunculan skema yang baru sekali terjadi. Melalui kedua proses tersebut, sistem kognitif seseorang berubah dan berkembang hingga bisa meningkat dari satu tahap ke tahap di atasnya. Proses penyesuaian tersebut dilakukan oleh individu karena ingin mencapai keadaan equilibrium, yaitu berupa keadaan seimbang antara struktur kognisinya dengan pengalaman lingkungan. Dengan demikian, kognisi seorang berkembang bukan karena menerima pengetahuan dari luar secara pasif, tapi orang tersebut secara aktif mengkonstruksikan pengetahuannya. Itu dalam perkembangan kognitif. Buku utama dalam perkembangan kognitif berupa dengan perkembangan psikologi secara umum. Tahapan perkembangan, perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Terdapat konsekuensi terhadap pembagian tahapan perkembangan berdasarkan perbedaan kualitatif atau kuantitatif kognitif. Kontinuitas dan diskontinuitas. Kontroversi ini membahas apakah pembagian tahapan perkembangan merupakan proses yang berlanjut atau proses terputus pada setiap tahapannya. Homogenesitas dan fungsi kognisi. Terdapat perbedaan kemampuan fungsi kognisi dan setiap individu. Natur dan nutur. Kontroversi nutur dan nutur berasal dari perbedaan antara filsafat aktivisme dan filsafat empirisme. Poin terakhir, sudut pandang lain. Pada saat ini terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan perkembangan kognitif. Yang pertama, teori perkembangan kognitif neuroscience. Kemajuan ilmu neuroscience dan teknologi kemungkinan mengaitkan antara aktivitas otak dan perilaku. Biologis menjadi dasar dari pendekatan ini untuk menjelaskan perkembangan kognitif. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mendapatkan mengantarai pernyataan mengenai empat manusia, yaitu: satu, apakah hubungan antara pemikiran dan tubuh, khususnya antara otak secara fisik dan mental proses. Yang kedua, apakah filogeni atau fotogeni yang menjadi awal mula dari struktur biologis teratur. Yang kedua, teori konstruksi pemikiran sosial. Selain biologis, konteks sosial juga merupakan salah satu sudut pandang dari perkembangan kognitif. Perspektif ini menyatakan bahwa hubungan sosial dan budaya akan memberikan pengaruh terbesar terhadap pembentukan kognisi dan pemikiran anak. Teori ini memiliki implikasi langsung pada dunia pendidikan. Yang ketiga, teori of mind atau bisa disebut TOM. Teori perkembangan kognitif ini percaya bahwa anak memiliki teori maupun skema mengenai dunianya yang menjadi dasar kognisinya. Tokoh dari TOM ini diantaranya adalah Andre Melzo. Contoh kasus perkembangan kognitif. Kasusnya yaitu seorang anak perempuan yang kesal kepada orang tuanya pergi dari rumah dan membuat orang tuanya sangat khawatir. Orang tua tersebut melaporkan kasus ini ke Polsek. Kemudian polisi menemukan perempuan tersebut yang didapati sedang bersama temannya di depan RSUD. Analisisnya, pada kasus ini menghambat kognitif pada remaja, tidak dapat memilih alternatif penyelesaian masalahnya. Pada kasus ini, dia merasa hormat dan menghargai orang tua pada diri remaja tersebut. Maka harus ada solusi yang tepat pada masalah ini. Faktor penyebabnya pertama, kurang tepatnya perilaku orang tua. Kedua, kurang pengalaman yang dimiliki remaja tersebut. Ketiga, kurangnya peran sekolah dalam membentuk kepribadian remaja. Maka solusi dari penyelesaian kasus ini yaitu: pertama, melatih kemandirian remaja. Kedua, membekali remaja dengan pengalaman-pengalaman. Ketiga, banyak membaca buku. Dan yang keempat, belajar berorganisasi.